Jadi tipe cluster ini dalam K-mean itu bahwa jumlah clusternya sudah ditetapkan dari awal. Nah, tentu saja ini ada kekurangannya, ada kelebihannya juga ya. Nah, kemudian kalau tipe ini maka akan mengalami kesulitan ketika adanya suatu individu-individu atau objek-objek yang muncul di luar dari klaster itu. Jadi ada suatu bentuk outlier tertentu yang sebetulnya tidak harus outlier, tetapi karena jumlah klasternya misalnya dibatasi 4 gitu ya, kemudian ada suatu titik yang tempatnya tersendiri, terpisah tipenya. Jadi karakternya agak berbeda, sehingga tidak masuk di dalam klaster manapun. Walaupun sebetulnya itu juga masih bisa dikategorikan sebagai objek yang terkategori dari satu set yang sama. Jadi yang semacam ini maka tidak dapat tercover oleh klaster tadi. Sehingga kemungkinan akan dimasukkan dari salah satu klaster yang ada. Walaupun mungkin nilainya atau jaraknya atau perilakunya cukup berbeda gitu. Bisa jadi hanya satu objek, bisa jadi beberapa objek yang posisinya atau sifatnya agak berbeda dari klaster-klaster yang ada. Nah, dengan model cluster K-mean ini maka itu tidak bisa tertangani. Ya. Jadi sensitif terhadap outlier. Nah, kemudian semua item atau objek ditekankan pada suatu klaster tertentu. Nah, ini ya. Nah, untuk mengatasi hal semacam ini maka muncullah suatu solusi alternatif, yaitu model pengklasteran yang lain yang sifatnya bisa growing, bisa tumbuh dan berkembang. Kadang-kadang klaster K-mean ini juga bisa dibuat berkembang, bisa tumbuh dengan model pilar misalnya, pemecahan. Model pemecahan juga bisa. Jadi yang model splitting dari suatu klaster bisa dibentuk dengan vector quantization. Jadi vector quantization itu adalah pengembangan dari K-mean clustering, di mana ada satu klaster atau dua klaster atau lebih klaster yang dipecah-pecah, gitu ya. Model growing-nya itu dengan vektor kuantisasi istilahnya itu ya. Nah, ada juga model pilar. Model pilar yang dikembangkan oleh salah satunya model pilar yang penggemarnya adalah Pak Direktur kita, Pak Ali. Ya, suka model pilar. Kalau model vektor kuantisasi ini penggemarnya Prof. Titon. Dia suka sekali dulunya waktu kuliah S3 dengan model K-mean yang growing, yang tumbuh, yang dengan menggunakan vektor quantization itu. Nah, dalam hal ini kita mencoba dengan cara yang lain. Apa itu? Mengenalkan clustering yang berbeda. Yang namanya ada hierarchical clustering atau cluster yang sifatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan level-levelnya. Nah, jadi kita bisa mengembangkan cluster itu, menumbuhkan cluster. Terus jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Tentu saja dengan konsep tingkatan-tingkatan. Ide dasarnya adalah ketika Anda melihat sebuah pohon, ya, Anda bayangkan sebuah pohon itu ada batangnya, kemudian ada batang utama ya, ada cabang-cabangnya, ya kan, kemudian ada rantingnya. Maka hierarchical clustering ini dikenal juga sebagai suatu bentuk decision tree, jadi pengambilan keputusan yang berdasarkan polanya pohon. Dalam hal ini pengelompokan data pada skalanya bervariasi dengan membuat suatu cluster tree atau cluster cabang, atau yang dalam hal ini juga dikenal sebagai dendrogram. Jadi seperti kita sampaikan tadi bahwa tree atau pohon ini bukanlah suatu klaster tunggal, tapi bukan merupakan suatu klaster yang sama levelnya. Kalau dalam K-mean itu sama levelnya, sama-sama 5 klaster misalnya ya, satu kelompok itu dijadikan yang B5, itu masing-masing levelnya sama. Nah, kalau di dalam cluster tree ini, antara satu level dan level lainnya bisa berbeda, sehingga ada suatu multi-level hierarki. Jadi ada cluster level 1,
ya. Kemudian klaster level 2, klaster level 3 dan seterusnya. Nah, caranya memecahkan atau mengurangi jumlah klaster atau menambahkan jumlah klaster dengan cara bagaimana? Ya menentukan level threshold-nya atau skala pembedanya. Kalau skala pembedanya 0,01 maka akan jadi misalnya 5 cluster. Kalau skala pembedanya 0,3 atau 0,1 menjadi 4 cluster. Kalau skala pembedanya tingkat persamaannya itu tingkat perbedaannya itu 0,5, nah masih maka bisa jadi dia sudah hanya 3 cluster dan seterusnya. Itulah maka di dalam konsep clustering ini ada suatu bentuk hierarki atau level-level itu ya. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Oh, sorry. Dalam hierarki clustering ini ya, kita membangun polanya itu seperti berbasis pohon. Dari suatu taksonomi atau suatu strukturnya, hierarkinya ini berbasis pohon, sehingga disebut tree-based hierarchical taxonomy atau dikatakan sebagai dendrogram. Nah, misalnya contohnya ketika kita membedakan atau mengklasify atau mengklaster kelompok binatang misalnya ya. Nah, kelompok binatang itu bisa dikategorikan menjadi dua besar, yaitu vertebrata dan invertebrata. Ya, masih ingat pelajaran biologi SMP ya? Nah, kalau diingat-ingat, vertebrata itu bertulang belakang. Yang invertebrata tidak bertulang belakang. Level di bawahnya lagi ada. Apa itu? Level di bawah invertebrata atau yang tidak bertulang belakang itu ada cacing, ada insek, ada krustasea. Krustasea itu binatang berbuku-buku, kelabang dan sebagainya. Insekta itu seperti ya insek, semut, kemudian apa itu? Coro dan sebagainya itu ya. Nah, itu. Kalau di bawahnya bertulang belakang ada apa saja? Oh, ada golongannya mamalia. Mamalia itu apa? Teman-teman? Halo, halo. Ada yang tahu mamalia itu apa sih? Hewan yang mempunyai yang menyusui, Pak. Menyusui ya. Jadi seperti contohnya yang menyusui itu ya monyet, kebo, sapi, ya. Ya banyak lah ya, kucing gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kelompoknya amfibi. Amfibi hidup di dua alam. Kemudian reptil yang merayap. Seperti apa contohnya? Bekit apa? Kadal, ya, nyambe, komodo, dan sebagainya. Ada juga kelompoknya ikan atau aves. Ya. Ada juga kelompoknya burung, namanya ya. Itu macam-macam ya. Nah, menggunakan ini konsepnya apa? Ini ada bertingkat kan? Nah, ini bertingkat ini adalah bertingkat ya. Ada hierarki, itu level-level tertentu. Sorry, saya mulai KO ini. Nah, kita perhatikan di dalam hierarchical clustering ada dua model. Yang pertama adalah yang bottom up, yang kedua adalah yang top down. Yang bottom up ini konsepnya bergerak dari bawah ke atas ini. Nih, yang bottom up ini bergerak dari bawah ke atas. Naik dari sini. Kemudian yang top down yang bagaimana? Yang top down berarti ya kebalikannya, dari atas ke bawah gerakannya. Jadi model hierarkinya dari atas ke bawah, top down. Dari bawah ke atas istilahnya dikatakan sebagai bottom up. Konsep-konsep ini bagaimana? Ya tergantung. Yang model bottom up disebut juga aglomeratif, yang top down disebut juga deglomeratif. Jadi kalau Anda ingat daerah aglomeratif, aglomerasi itu artinya ya dikumpulkan, pengumpulan daerah-daerah Surabaya Raya, itu mana Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto itu kan. Nah, yang bottom up ini mulai dari cluster-cluster single cluster instan atau cluster tunggal yang bawah.
Kemudian pada setiap langkah digabungkan 2 klaster terdekat yang sifatnya hampir sama. Nah, itu. Misalnya Sidoarjo, Surabaya dan Surabaya dalam hal urusan UMK itu hampir sama gitu kan. Jadi nanti gitu. Kemudian pada setiap langkah gabungkan 2 klaster terdekat, kemudian perancangan keputusannya berbasis jarak antar klaster. Berapa perbedaannya? Misalnya perbedaannya sampai 10%, 20% tok, gitu. Kemudian yang top down bagaimana? Mulai dari satu universal cluster, dari satu cluster besar, dipecah-pecah jadi 2 cluster, dipecah-pecah dan seterusnya lebih banyak. Kedua metode ini sama-sama menghasilkan yang namanya dendrogram atau bentuk percabangan seperti ini ya. Nah, ini adalah dendrogram. Bisa hapus ya. Nah, ini hapus ya. Biar nanti jelaskannya enak. Nih, sorry ya, saya hapus dulu ya. Oke, baiklah. Diagramnya seperti ini. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Sampai ini. Nah, tadi yang dikatakan ini klaster tunggal, H sendiri, F sendiri, ya kan? Kemudian ada J sendiri, ada B sendiri, ini sendiri masing-masing. Nah, jadi kalau bottom up gini, satu-satu ini, kemudian terdekat, gandengan ini. Nah, ini. Ter C, I, E karena mirip, jadikan satu klaster lagi. B dengan J, satu klaster lagi. F dengan H, satu klaster lagi. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 klaster. Dengan levelnya ditentukan di sini nanti. Level pembedanya berapa? Misalnya 0,2. Naik lagi, naikkan lagi nanti sini. Dan seterusnya. Itu ya. Jadi gitu. Nah, baiklah. Nah, algoritmanya seperti ini. Ya. Jadi di dalam hal ini kita perlu mendapatkan similarity atau dissimilarity, persamaan atau perbedaan di antara pasangan-pasangan objek yang ada di dalam data. Nah, ini pertama, kita mau mencari persamaan atau perbedaannya. Dengan cara apa? Menghitung distance-nya, menghitung jaraknya, gitu kan. Jaraknya apa? Perbedaan misalnya forman 1, forman 2 bedanya berapa, itu dikatakan jaraknya. Jadi masih seperti kemarin, betul. Tetap fitur-fiturnya yang digunakan format 1, 2 itu tadi misalnya kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi ya 1, 2, 3. Kalau 4 dimensi ya format 1, format 2, format 3, format 4 gitu kan. Nah, kemudian berdasarkan jarak Euclidean yang paling gampang, kenapa kalau tidak kita pakai jarak batas cahaya dan lain-lain, Pak? Ya supaya gampang kita pakai Euclidean saja, dan paling gampang, paling mudah dipahami ya. Nah, kemudian dikelompok-kelompokkan, kelompok-kelompokkan mana yang terdekat menjadi suatu binary, objek-objek ke satu binary atau hierarchical cluster tree. Pada cluster tree, artinya objeknya dikelompokkan cuma ini sama A sama B, ini grupnya A, ini grupnya B, grupnya C, grupnya D. Dalam arti apa? Ini gerombolan-gerombolan A, B, C, D, E dan sebagainya itu adalah yang terdiri dari objek-objek yang berdekatan. Gitu. Oh, apakah mungkin satu klaster itu sendiri? Bisa jadi terjadi. Bisa juga terjadi. Nah, itu. Jadi kelebihannya ini. Oke, sambil mengingatkan, sudah absen semua teman-teman? Halo, halo? Sudah absen semua kah?
Kalau sudah saya ganti absennya ya. Ya, yang PJJ sudah saya buka. Baik, Pak. Oke, sik gimana ganti. Nah, ini. Saya lanjutkan. Gambarnya yang tadi apa yang pertama? Mencari similarity atau tingkat atau dissimilarity. Jadi antar data-data yang ada, misalnya ada 100 data, Pak, cari Pak Tribudi. satu dengan yang lainnya yang mana yang dekat, gitu. Pak, untuk share belum terlihat, Pak. Hah? Share belum terlihat. Apanya? Share screen-nya, Pak. Screen-nya? Iya, share Oh, screen. Iya. bentar ya. Share screen-nya belum terlihat. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah mencari similarity atau dissimilarity. Di antara objek-objek yang ada itu, ini kelompok yang mana? Gitu. Misalnya ada 3 kelompok masuk grupnya A, sorry 3 objek masuk grupnya A, 8 objek masuk grupnya B, 9 objek masuk grup C, dan seterusnya, gitu. Sehingga ada 10 misalnya. Nah, masing-masing ada 5, 6, 12, 15 gitu ya. Nah, objek-objek itu dikelompokkan dalam suatu binary ya, atau hierarchical cluster tree yang tertera bawahnya. Nah, mmm. Kemudian dari antara grup-grup klaster-klaster yang tadi, misalnya A dengan B digabungkan, ya. Dengan cara apa? Dengan catatan bahwa kedua ini memiliki, tidak terlalu berbeda satu sama lain. Yang tadinya perbedaannya misalnya di dalam A itu maksimum perbedaan 0,1, dalam B juga 0,1, di dalam antar C juga 0,1, maka anggota A dan anggota B ini perbedaannya bisa 0,2, gitu. Jadi similarity-nya lebih turun atau menurun, dissimilarity-nya meningkat gitu. Perbedaannya makin terlihat atau threshold-nya dikurangi sehingga klasternya bergabung gitu. Jadi konsepnya gitu ya. Jadi nilai threshold perbedaan itu yang dimainkan di dalam suatu hierarchical clustering. Seperti kasus ini, ya, Anda menggunakan Euclidean distance, tentu saja yang paling sederhana, untuk menghitung antar jarak atau jarak antar objek-objek berpasangan yang ada dalam satu dataset. Nah, untuk satu dataset berisi M objek, maka akan ada pasangan sebanyak M dikalikan M-1/2. Jika di situ ada 5 objek, ya, maka akan ada banyak berapa pasangan? 5 dikalikan dengan 5 kurangi 1 yaitu 4 dibagi 2. Sama dengan 5 dikalikan 2. Atau 5 dikalikan 4 dibagi 2, yaitu berapa? 10, ya. Maka untuk 5 objek itu akan muncul apa? Euclidean sebanyak 10. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya, mmm, objek sebanyak 10 misalnya, maka nantinya ya 10 dikalikan dengan 10 min 1 dibagi 2. Dalam hal ini berapa? Ini 90 dibagi 2 sama dengan 45, gitu, ya kan? 45, itu. Kalau M-nya sama dengan 10, maka dia akan muncul 45 pasangan jarak. Kalau M-nya 100 bagaimana? Ya 10, M 100, ya 100 dikalikan dengan 99 dikurangi 2 gitu. Caranya gitu ya, tuh.
ya. Oke, contohnya apa? Sorry, hasil komutasi jarak antar objek dengan Euclidean distance tadi, kemudian disusun menjadi matrik atau matrik dissimilarity atau matrik yang isinya adalah data-data perbedaan antara objek tersebut. Misalnya, kalau hanya teori gini kan disampaikan gini akan mumet. Kita lihat di sini, ya. Misalnya kita punya dataset namanya X besar. Dari X besar itu ada objek pertama dengan koordinat 1,2, nah, objek kedua dengan koordinat 2,5, 4,5, objek ketiga dengan posisi 2,2, objek keempat dengan posisi 4,1,5, 1,5, objek kelima dengan posisi 4,2,5. Artinya ini apa? Ini artinya bahwa objek pertama memiliki fitur sumbu datarnya senilai 1, sumbu tegaknya senilai 2. Gitu. Ini saya ini, nah, ini objek 1. Nah, sorry, objek 1 di sini. Maka sumbu tegaknya nilai 2, sumbu datarnya nilainya 1, ya kan? Ini X, ini Y, ini kan X kecil, Y kecil. Yang mana bisa jadi ini merupakan fitur Forman atau power atau apalagi pitch atau mungkin yang lain lagi. Gitu ya. Ada hanya ada dua dimensi sehingga satu objek hanya membawa dua sifat atau dua ciri khasnya, maka anggap saja ini Forman 1, Forman 2, ya. Anggap saja X itu Forman 1, Y itu Forman 2. Itu, paham ya? Objek-objek dilihat aja, kemudian dilihat jaraknya. Gunakan Euclidean distance ini untuk menghitung jarak ini. Nah, ini. Oke, menghitung jaraknya ini. Kenapa kok Euclidean distance? Ya supaya gampang, ya. Nah, ini jadinya gini, taruh posisinya 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Nah, 1 di 1,2, 2 di 2,5, 4,5, ya. 3 di 2,2, 4 di 4,1,5, dan 5 di 4,2,5. Dari objek-objek yang ditata ini dihitung jaraknya. Ini dengan ini, gitu ya. Dengan ini. Ada berapa pasangan jarak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Sorry, 9, 10. Tuh, yang hilang ini ya. Berarti 5 dikalikan 5 min 1 per 2 sama dengan berapa? 10 jarak. Nah, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5. 1, 2, 3, 4. 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5. Tambah 3, 7, ya kan? Kemudian 3 dengan 4, 3 dengan 5, 7 tambah 2, 8. 4, 4 dengan 5, tambah 1, 9 ya, 10. 3 dengan 4, 3 dengan 5, kan itu kan? 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5. 4, 3, 2, 1, jadi 10. Oke, lanjut ya ini ya. Setelah jarak-jaraknya dihitung, maka kita dapatkan taruh seperti ini. Gimana caranya? Cukup dengan pdis.m kalau Anda pakai MATLAB.
pedis.m, ya. Maka dan hasilnya dari data dalam tabel X tadi, matriks X tadi, kita simpan ke dalam suatu nilai vektor Y. Ini jaraknya. Hasilnya dalam bentuk vektor. Vektor itu berarti satu baris saja. Kalau barisnya banyak, berarti dia matriks ya. Nah, ini baris satu aja. Ini jarak pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau seperti ini saja tentu Anda akan pusing. Maksudnya bagaimana ini? Ini jaraknya mana dengan mana? Titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat, enggak tahu kan? Nah, makanya diatur lagi, reformat ulang, ya. Kita memformat vektor jarak menjadi suatu matriks menggunakan fungsi square form. Nah, jadi dari Y ini, dari P di luar P ini kita arahkan ke square form. Nah, elemennya dari apa? Ini di square form bentuknya jadi ini dari jarak tadi, jarak nilai dijadikan gini. Ini elemen 1,1 artinya apa? Jarak antara titik satu dengan dirinya sendiri. Elemen 1, 2 artinya jarak antara objek satu dengan objek kedua. Elemen 1, 3 ini berarti jarak antara poin 1 dengan poin 3. Nah, ini 1 dengan 4. Ini 1 dengan 5. Jaraknya gitu. Berapa jaraknya? Nanti begini juga di sini. Yang ini apa? Nah, ini kan ini 2 dengan 1. Ini 3 dengan 1, ini 4 dengan 1, ini 5 dengan 1. Nah, 2 dengan 1 nilainya 2,9. 2 dengan 2 tidak ada. Perhatikan ini. 3 dengan 3 juga tidak ada, 4 dengan 4 juga tidak ada, 5 dengan 5 juga tidak ada. Dan kembali lihat ini. 2 dengan 1 dan 1 dengan 2 kan sama. Ya kan? 1 dengan 2 dan 2 dengan 1 sama jaraknya. Maka terlihat berpasangan. Gitu. Karena berpasangan kita hanya ngitung salah satu saja. Kita ambil sebagian saja gitu. Nah, kemudian kedekatan dihitung, nah, kemudian dihubungkan, disambung-sambungkan. Artinya apa? Menghitung, mengelompokkan yang terdekat di antara posisi poin-poin tadi dengan linkage ini. Yang terdekat mana ininya? Oh, ini. Y linkage ini ya. Jadi di mana ini menyatakan objek keempat dan kelima ya. Ini 4 dan kelima jaraknya adalah 1, nilai bedanya. 1 dengan 3 nilai bedanya juga 1, maka ini sebetulnya dua hal yang sejajar, 4 dan 5. Nah, kemudian dihubungkan lagi nanti, gimana? Nah, kalau lihat ini nggak enak, kita lihat berikutnya ini. Sorry. Tadi objek ke-6, objek ke-6 itu merupakan objek baru, yang merupakan gabungan antara objek pertama, objek keempat, dan objek kelima, ini. Masuk sini, 6. Dan mendefinisikan objek ke-7, yang merupakan gabungan antara 3 dengan 1. Pindah ke sini. Nah, perhatikan ini, 4 dan 5 ini nilai bedanya 1. 1 dan 3 bedanya juga 1. 4 dan 5 kita taruh sini. Ke-6 namanya. 1 dan 3 kita taruh sama 7. Nah, antara 6 dan 7 ini memiliki perbedaan. Berapa perbedaannya? Perbedaannya adalah 2,0616. Selanjutnya kita tetapkan sebagai objek kedua.
Gitu ya. Objek kedua kita cocokkan dengan objek ke-8. Maunya dijadikan satu klaster dengan nilai perbedaan 2,5. Berarti kan tinggal satu klaster, Pak? Betul kalau gitu. Tinggal kita nanti memilih bagaimana, apakah kita tetapkan jaraknya ini, atau dissimilarity-nya ini sebesar 1, maka kita punya klaster 4 dan 5, 1 dan 3, dan 8. Ada 3. Ini 8, ini 1 dan 3, ini 4, 5. Jadi gini. Pak Pak Tribudi. Ya, Ini sepertinya mirip dengan Astar ya, Pak, ya? Kalau boleh tahu. mirip apa? Algoritma Astar. Ya, betul, mirip, mirip. Agak mirip ya. Jadi ada kemiripannya. Nah, tapi namanya ini kebetulan clustering yang namanya degluteratif atau decision tree ya, gitu ya. Nah, baiklah kita lanjutkan. Nah, nanti kalau ini digambarkan jadinya gini, ilustrasi suatu proses linkage atau menghubung-hubungkan. Linkage itu ya, nah, linkage kan hubungan kan. Nah, 4 dan 5 dikelompokkan jadi yang namanya 6. Nah, ini. Satu cluster. Jadi kalau yang awalnya ada 1, 2, dan 8 sendiri kan. Nah, awalnya ada berapa? Ya 5 objek, 5 objek dikelompokkan jadi 3 cluster. 1 dan 3, 4 dan 5, dan 8. Nah 3 nih. Jadi itu kan tadi yang atasnya ini. Nah, 1 dan 5, 1 dan 3, 4 dan 5. Nah, ini dan 8. Ini diberi nama 6. Ini diberi nama 7, 8 sendiri. Nanti gabungan lagi. Nah, ini jadi 1 misalnya. Nah, ini kasih nama 2. Nah, nama 2. Ini gabungan lagi ini. Nah, garis pertama. Sorry. Sorry, ya. Sorry. 1, 3, 4, 5. Ini kan. Ini satu kelompok. Kasih nama 7. Kasih nama 6 ya. Nah, digandengkan di sini, gandengkan di sini. Jadi gitu. Tadi pertama ada 5, kemudian ada 3, 8, 1, 3, 4, 5, ya kan? Nah, jadi 3 sampai di sini ada level di sini ada 3 klaster. Naikkan lagi 7, 6 jadi 1. Ini menjadi 2 klaster dan seterusnya. Gitu. Oke, gambar seperti ini. Nah, ini kemudian yang dilakukan adalah seperti ini. Coba lihat caranya. Menyusun diagramnya seperti ini. Ini gambarannya. 1 dan 3, 4 dan 5, ini 2 itu sendiri, ya kan? Seperti ini indikatornya. Aduh, Kak, waduh. Oke, ini untuk pengklasteran hierarkikal ya. Nah, nanti memverifikasi visibility-nya ada bermacam-macam. Oke, teman-teman, kelihatannya saya tidak kuat lagi, agak sakit ini. Flu-nya lumayan berat, saya tak istirahat nanti ya. Ini silakan cara mencarinya saya berikan ke teman-teman ini ya. Iya, Pak. Baik, Nih. Pak. Pak Tri, izin. Ya, Yang LJ tadi masih ada yang belum presensi, Pak. oh yang LJ ya, tak ganti lagi ini ya. Iya. Tak ganti Ya, yang terima LJ kasih, sekarang ya. Pak. Enggak tak tutup, silakan absen. Saya nggak kuat ini, sakit rasanya.